Di tepi Sungai Kapuas terdapat sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Kota tersebut dikenal dengan nama Pontianak, yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Namun, di balik nama itu tersimpan sebuah cerita kelam yang terus dikenang oleh masyarakat setempat. Kisah ini bermula dari seorang perempuan muda bernama Ponti, yang menjadi legenda tragis yang hingga kini dipercaya oleh banyak orang sebagai asal-usul kota tersebut. Ponti adalah seorang gadis desa yang hidup sederhana di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Kapuas. Ia dikenal sebagai gadis yang sangat cantik dan baik hati. Setiap orang yang bertemu dengannya akan terpesona oleh kecantikannya dan kelembutannya. Kepribadiannya yang ramah membuat Ponti sangat disukai oleh warga desanya, dan ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Namun meskipun hidup di tengah kehidupan sederhana, Ponti tidak pernah merasa kekurangan. Ia merasa bahagia dengan keluarganya yang harmonis dan kehidupan yang damai di desa. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang pria tampan bernama Darman, seorang pedagang kaya yang sering melakukan perjalanan dagang dari satu kota ke kota lain, datang ke desa tempat Ponti tinggal. Darman jatuh hati pada Ponti saat pertama kali melihatnya. Ia terpikat oleh kecantikan Ponti yang sederhana, namun mempesona. Darman yang kaya dan memiliki banyak kekuasaan, mulai mendekati Ponti dengan segala cara. Setelah beberapa minggu berkenalan, Darman meminta izin untuk melamar Ponti. Dan setelah pertimbangan yang cukup matang, orang tua Ponti akhirnya menyetujui pernikahan mereka. Meskipun Ponti tidak begitu mengenal Darman lebih jauh, ia merasa dihormati dan terlena oleh kata-kata manis sang suami. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah upacara yang meriah. Namun setelah menikah, kehidupan Ponti mulai berubah. Darman yang awalnya tampak penuh perhatian dan penyayang, ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Ia sering meninggalkan Ponti dalam kesendirian, bahkan berhari-hari tanpa memberi kabar. Suatu malam, Darman kembali dari perjalanan dagangnya, namun bukan kebahagiaan yang ia bawa, melainkan kemarahan yang membara. Ia sering memarahi Ponti tanpa alasan yang jelas, bahkan ia mulai memukulnya. Ponti yang merasa terasing dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menangis dan menderita dalam diam. Rasa sakit yang dirasakannya semakin mendalam setiap harinya. Suaminya yang dulunya tampak penuh kasih sayang, kini berubah menjadi seseorang yang tidak dikenalnya lagi. Pada suatu malam, setelah menerima perlakuan kasar yang tak tertahankan, Ponti bertekad untuk mencari ketenangan. Malam itu, Ponti memutuskan untuk pergi ke tepi Sungai Kapuas. Ia merasa hatinya hancur dan pikirannya kacau, sehingga ia tak mampu lagi menghadapi penderitaannya. Ternyata, dalam kegelapan malam yang sepi, ia berjalan menuju sungai yang sudah dikenal akan kesuburannya. Namun bukan untuk mencari kedamaian, melainkan untuk mengakhiri hidupnya. Ponti yang merasa ditinggalkan dan tak ada lagi yang peduli padanya, melangkah masuk ke dalam air dingin Sungai Kapuas. Dengan langkah pasti dan mata yang penuh air mata, ia tenggelam ke dalam arus sungai yang kuat. Tak lama kemudian, tubuh Ponti ditemukan tanpa nyawa oleh nelayan yang kebetulan sedang melintas di sungai. Ia ditemukan mengenakan gaun putih yang tampak bersih, meskipun tubuhnya terendam air yang dingin. Kematian Ponti yang tragis meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat. Banyak orang yang mulai bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah kematian Ponti. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka telah melihat sosok perempuan berpakaian putih di sekitar tepi sungai, berjalan dengan langkah perlahan, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Banyak pula yang melaporkan penampakan wajah perempuan yang pucat dengan mata yang tajam menyorot, seolah-olah mengungkapkan rasa sakit yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita tentang penampakan Ponti yang menuntut balas mulai menyebar. Ia dikenal sebagai Pontianak, hantu perempuan berpakaian putih yang sering muncul di malam hari, terutama di dekat sungai atau pohon-pohon besar yang rindang. Konon Pontianak adalah arwah penasaran yang tidak bisa menerima kematiannya secara tragis dan tidak adil.
Legenda ini akhirnya menjadi bagian dari cerita rakyat yang diteruskan turun-temurun oleh warga sekitar. Kota tempat tragedi itu terjadi pun kemudian dikenal dengan nama Kota Pontianak. Nama ini diyakini berasal dari penampakan hantu Ponti yang dianggap sebagai penjaga atau simbol dari kesedihan dan penyesalan. Meskipun kota ini kini berkembang pesat dan menjadi pusat ekonomi di Kalimantan Barat, banyak orang yang masih mempercayai legenda ini sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah mereka. Cerita tentang Pontianak tak hanya menjadi legenda, tetapi juga pelajaran hidup bagi mereka yang mendengarnya. Masyarakat setempat meyakini bahwa Pontianak adalah simbol dari kesedihan, kekecewaan, dan perasaan terabaikan. Arwah Ponti yang tak bisa tenang terus mengingatkan kita akan pentingnya saling menghargai, menjaga perasaan, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan kita terhadap orang lain. Hingga kini, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai cerita yang hanya ada di dalam legenda, banyak yang percaya bahwa di balik nama kota Pontianak terdapat kisah yang tak akan terlupakan. Kisah tentang seorang perempuan yang kecewa, terluka, dan akhirnya menuntut balas atas pengkhianatan yang ia terima. Sebuah kisah yang menjadi simbol dari ketidakadilan, yang sampai sekarang mengingatkan kita akan pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik tanpa ada rasa sakit yang harus mereka tanggung.